Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan membahas atau masuk pada hadis ke-36 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kita bacakan, kemudian tafsirnya atau terjemahnya. Setelah itu kita sampaikan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hadis ke-36 ini. Al-hadis sadis wassalasun, fadlu i'anatil muslim wa talabil ilmi wa majalisil Qur'an. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu rawahu Muslim bihadzal lafadz. Hadis yang ke-36 yaitu keutamaan menolong sesama muslim, keutamaan talabul ilmi, dan keutamaan majelis-majelis Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesusahan, dalam hal ini adalah hutang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah satu kaum bertumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali atau melainkan turun kepadanya ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat di dalam bekerja atau lambat di dalam amal perbuatannya, maka sesungguhnya keturunannya atau nasabnya tidak bisa membantunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini membahas tentang keutamaan berbuat baik kepada muslim lainnya, keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan bermajalis dengan Al-Quran. Di antara faedah yang bisa kita sampaikan dari hadis yang mulia ini, anjuran untuk membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin. Hari kiamat sudah ditetapkan dengan segala praharanya yang akan terjadi.
keutamaan memudahkan orang yang mengalami kesusahan. Dalam hal ini adalah memudahkan orang yang mempunyai hutang, baik dengan cara menundanya atau bahkan membebaskannya dari kesulitan tersebut. Hadis ini juga merupakan anjuran untuk menutup aib seorang muslim. Hal tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah nanti, yaitu ditutupinya aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Keutamaan menolong saudara muslim lainnya dalam urusan dunia dan akhirat. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Keutamaan menuntut ilmu syar'i, karena hal tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk mendapatkan jalan menuju surga. Keutamaan bepergian untuk menuntut ilmu. Anjuran untuk bermajelis di masjid-masjid untuk membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Keutamaan yang didapat dalam majelis Al-Quran diantaranya adalah turunnya ketenangan, dilimpahkannya rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan dibanggakan atau disebut-sebut Allah di hadapan para malaikatnya. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara sebab untuk mendapatkan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya juga menyebabkan dia dekat dengan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebutnya di hadapannya. Selain itu, kecintaan para malaikat terhadap orang-orang yang sering atau senang dengan berzikir, mempelajari ilmu, dan menuntutnya. Membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'i adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, bahwa orang yang senantiasa berzikir dengan membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan senantiasa mengingat mereka. Hal tersebut dikuatkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Beliau bersabda, "Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu." Barang siapa yang jika ia menyebutku dalam dirinya sendiri, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan jika dia menyebutku di khalayak ramai, maka aku akan menyebutnya di khalayak yang jauh lebih baik. Diriwayatkan oleh Bukhari, dan ini termasuk salah satu dari hadis qudsi. Keutamaan masjid, yaitu dia merupakan tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat berzikir dan membaca kitabnya. Penetapan adanya malaikat, dan di antara tugas mereka adalah senantiasa berkeliling dan menghadiri majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Amal soleh adalah landasan kehormatan dan keutamaan. Kehormatan nasab atau keturunan tidak bisa dicapai jika dalam beramal masih lambat atau masih lemah. Keutamaan di hadapan Allah, keutamaan bagi Allah atau di sisi Allah adalah dengan takwa dan amal, bukan dengan keturunan. Hadis ini juga merupakan peringatan dari tipu muslihat dan berbangga dengan kehormatan keturunan. Keturunan mempunyai tingkatan-tingkatan di hadapan manusia, namun tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan penjelasan kesempurnaan dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Dia menjadikan balasan yang didapat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dengan harapan bisa banyak membantu saudara muslim lain dengan menghilangkan kesulitan-kesulitan,
meringankan hutang, menutup aib, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Karena akhlak di atas tidaklah saja dijadikan sebagai dasar pandangan, akan tetapi diimplementasikan dalam bermasyarakat. Jalan yang dimaksud dari hadis ini untuk menuntut ilmu meliputi dua jalan, yaitu jalan dalam arti yang sebenarnya, yaitu jalan yang ditempuh oleh seorang yang menuntut ilmu menuju tempat tujuannya untuk menuntut ilmu. Sedangkan jalan secara maknawi adalah perkara-perkara yang membuat penuntut ilmu menjadi faham tentang ilmunya. Yang terakhir, penyematan kalimat adalah lafzul jalalah setelah kalimat masjid adalah untuk menjadikan masjid tempat yang terhormat, tempat yang mulia, karena di dalamnya merupakan tempat untuk berzikir dan beribadah. Demikian banyak faedah yang bisa disampaikan atau yang bisa kita ambil dari hadis yang cukup panjang ini. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.